kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj kali ini pada abad keempat Masehi, ketika mereka melakukan ekspansi di Eropa. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Sebesar ini, Abu Sufyan perawi hadis ini membuat lingkaran dari jari telunjuk dan ibu jari jika diperkirakan sekitar 7 inci. Tembok itu selalu dilubangi setiap harinya hingga 1200 tahun lalu. Tembok itu sudah berlubang, tapi Allah tidak pernah menghendakinya sampai waktu yang ditentukan. Dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha melubangi tembok besi yang menjadi penghalang itu, hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Kemudian, salah seorang dari mereka berkata, "Pulanglah besok, kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Keesokan harinya, mereka kembali ke tembok itu dengan maksud untuk melanjutkan melubanginya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup lagi lubang di dinding itu meski kemarin telah berlubang. Hal ini terjadi setiap hari, terus menerus sampai hari kiamat tiba. Salah seorang di antara mereka berkata, "Pulanglah, insya Allah besok kita akan melanjutkan lagi melubangi tembok ini." Maka ketika mereka mengucapkan insya Allah, keesokan harinya tembok itu tetap berlubang dan tidak kembali seperti semula. Seperti hari-hari kemarin, sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari dalam tembok besi itu dan membuat kerusakan luar biasa di seluruh dunia. Pada hari kiamat nanti, jika Ya'juj dan Ma'juj dikurung dengan tembok yang dibangun Zulkarnain itu, artinya dua sosok tersebut pernah keluar dan membuat kerusakan di bumi. Sobat, kita akan membahas sejarah 7 kali kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dalam sejarah kerusakan di muka bumi. Di sesi ini, Rizky akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam tentang asal mula dan sejarahnya. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 dikatakan bahwa mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehlah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka." Dari ayat ini adalah dialog antara Zulkarnain dan suatu kaum yang merasa resah dengan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meminta pertolongan kepada Zulkarnain untuk mengatasi persoalan serius yang mengancam kehidupan kaum tersebut. Maka dibuatlah tembok pemisah antara kaum tertindas dan kaum yang menindas, sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 95-98. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tak bisa mendakinya, dan mereka tak bisa pula melubanginya." Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Dari dialog tersebut, kita bisa menyimpulkan, sobat, bahwa sebenarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj pernah keluar dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Salah satu contohnya, sebuah kaum yang meminta pertolongan kepada Zulkarnain ketika itu. Merujuk pada buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya, mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj sebagai bangsa Tartar dan Mongol.
Kata ini berasal dari kata al-auja, yakni kebercampuran, dapat diartikan pula al-auj, yakni kecepatan berlari. Kata al-auj sendiri dalam bahasa Arab merupakan sebutan yang dipakai untuk kaum penyerang, dan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, adalah suku keturunan Nabi Adam. Pendapat tersebut bersandar pada pemahaman Al-Thohir, Ibnu Asyur yang cenderung memahami Ya'juj dan Ma'juj sebagai aneka suku dan bangsa yang memiliki dua suku besar. Mereka bangsa Tartar dan Mongol yang berada di bawah kekaisaran Genghis Khan, seorang kaisar yang menguasai Cina dan daratan Laut Hitam. Mereka merupakan kaum pembuat kerusakan di muka bumi. Mendengar permintaan tolong dari kaum yang hendak membayar upah, tersentuhlah hati Zulkarnain dan beliau menjadikan pembangunan benteng untuk melindungi mereka. Kemudian Zulkarnain berkata, "Aku tidak memerlukan imbalan dan upeti. Sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhanku adalah lebih baik. Aku hanya meminta bantuan kalian untuk membangun dan alat-alat yang dibutuhkan untuk membangun dinding yang kokoh berlapis-lapis agar dapat melindungimu dari siapa saja yang akan menyerang. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan antara kamu dan mereka dinding. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu." Dia berkata, "Berilah aku tembaga agar kutuangkan di atasnya, maka mereka tidak akan mampu mendakinya dan mereka tidak akan mampu juga melubanginya." Terbentuklah dinding pembatas yang lebih baik dan kokoh daripada apa yang mereka minta. Nah sobat, jika kita merujuk kepada tafsir Al-Maraghi, dalam tafsiran yang menunjukkan sifat dan lokasi tembok Zulkarnain sebagai tembok yang kokoh dan dekat dengan kota Babul Abwab atau Durban. Di sebuah gunung Qaf ada tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Tembok ini terletak di belakang Jejong Balais yang bernama Babul Hadid, dekat kota Tirmiz di Timur Leng. Tembok ini dibangun pada abad 15 dan tembok ini juga berada di kota Babul Hadid yang menghubungkan Samarkand dengan India. Berdasarkan pada sejarah dan ilmu geografi dengan dua pendapat dari hadis di atas, kita sudah pada kesimpulan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok manusia berbangsa Mongolia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit dan berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit, pernah membuat kerusakan di muka bumi." Dan Rasulullah SAW sangat mengetahui akan hal itu, sebagaimana kekhawatiran Rasulullah dalam sabdanya, "Celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang sungguh telah dekat." Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dan Tartar yang telah melenyapkan Mu'tasim, raja terakhir Daulah Arab, dan tinggallah satu khalifah resmi di Mesir. Setelah kejadian itu, kerajaan Islam terpecah belah, tidak ada yang memeliharanya. Sesudah bangsa Arab, kaum muslim di Cina dan mayoritas Asia, setelah kejadian itu mereka hanya mewarisi agama yang dianut oleh nenek moyang sebelum mereka. Dalam catatan sejarah yang dituliskan oleh Dr. Salah Al-Halidi dalam bukunya, dia menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj pernah keluar melakukan kerusakan di berbagai wilayah. Yang pertama, zaman prasejarah Mongolia atau sekitar 5000 sebelum Masehi. Ketika itu, mereka sanggup merubah dan menghancurkan peradaban Cina kuno lewat serangan mereka dengan melewati Gunung Gobi. Yang kedua, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Kedatangan mereka muncul dari timur laut. Mereka berniat menempati sebagai wilayah Cina, Asia Tengah, daerah Mongolia dan Turkistan. Melalui ekspansi mereka ke daerah-daerah dengan jalur perdamaian tanpa penyerangan dan bekerja sebagai petani. Ketiga,
Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj kali ini di akhir tahun 1000 sebelum Masehi, di mana mereka menguasai wilayah pesisir Laut Qazwain, Laut Hitam, Laut Kaukasus, aliran Sungai Zunube, dan Pulja. Pada tahun 7000 sebelum Masehi, sejarah mencatat mereka berhasil menjatuhkan peradaban Asyuriyah dengan melewati lubang sempit Darial untuk menyerang peradaban Nenoi. Hal ini juga dibenarkan oleh bapak sejarah Yunani, Herodotus. Keempat, akhir tahun 500 sebelum Masehi, Ya'juj dan Ma'juj terhalang dan batal untuk menguasai daerah-daerah Asia Barat. Hal tersebut dikarenakan tertutupnya lorong Darial dengan benteng yang dibangun oleh Zulkarnain dan umatnya. Kegagalan yang dialami oleh Ya'juj dan Ma'juj dikarenakan penggunaan strategi yang sama, menggunakan lorong sempit Darial di celah pegunungan Kaukasus untuk menyerang daerah Asia Barat. Hal tersebut telah terbaca oleh Zulkarnain dan kaumnya, dan akhirnya negeri-negeri itu pun aman sampai beberapa waktu. Kelima, akhir tahun 300 sebelum Masehi adalah ekspansi yang dilakukan Ya'juj dan Ma'juj atau Hyunghu ke wilayah timur. Kemudian melanjutkan ekspansinya untuk menjalankan kekaisaran Cina. Hal tersebut diketahui oleh Kaisar Qin Shi Huang Xinghuati atau Kaisar pertama. Beliau membangun tembok pertahanan, yaitu bangunan tembok agung China atau The Great Wall. Pembangunan tembok ini dimulai dari tahun 264 sebelum Masehi dan selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Tembok inilah yang merupakan benteng dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj kali ini pada abad keempat Masehi, ketika mereka melakukan ekspansi di Eropa dengan dipimpin oleh panglima perangnya bernama Attila. Ekspansi dan penyerangan tergolong sukses. Mereka menaklukkan kerajaan Romawi lalu menguasai ibu kota Roma, yang kemudian kota ini mereka hancurkan. Mereka pun menguasai kerajaan Romawi sampai beberapa abad. Ketujuh, pada masa kepemimpinan Genghis Khan, yakni sekitar abad ke-12 Masehi atau abad ke-7 Hijriah, mereka menyerang kerajaan-kerajaan Islam sebelah barat, kemudian berkuasa dan menghancurkan. Penyerangan tersebut dilakukan oleh cucunya bernama Hulagu. Dia berhasil memasuki kota Baghdad yang merupakan ibu kota pada zaman Khalifah Abbasiyah dan menghancurkannya pada tahun 656 Hijriah. Sobat, dari pembahasan di atas sangat jelas ya bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok manusia sama seperti kita. Jika seiring rumor yang kita dengar tentang sosok menyeramkan dan berpostur pendek itu tidak lain adalah cerita yang dikarang evangelis untuk memutarbalikkan fakta. Berlandaskan Al-Quran dan sabda Rasulullah, semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menggali dan mengkaji dalamnya ilmu keislaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sehingga kita senantiasa bisa sedikit mengetahui rahasia dari sebuah peristiwa yang semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan di video ini ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.